Hai Bun, apa kabar hari ini? Nah, berjumpa kembali ya di channel Bidanku Official. Nah, untuk edisi hari ini, saya pengen ngebahas mengenai bagaimana cara menyusui yang benar. Nah, karena menyusui itu nggak semua ibu-ibu ya pandai memposisikan atau merasa enak dalam posisi menyusui. Nah, hal ini nggak boleh dong dianggap sepele karena bayi juga harus merasakan kenyamanan, ketenangan saat proses menyusui. Nah, untuk itu pertama-tama hal yang harus wajib dilakukan ibu, posisi apa saja yang benar yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama itu kita tuh harus bisa menentukan posisi. Nah, menentukan posisi itu bagaimana posisi kita yang benar, si ibunya dulu ya yang benar dalam menyusui bayinya. Nah, kita tuh atur posisi senyamannya kita, serileksnya kita dalam memberikan ASI. Nah, setelah itu baru kita bisa gendong bayi, pangku bayi, mendekatkan bayi ke puting susu. Kita dekatkan dengan rasa kasih sayang dan perlahan-lahan sambil kita mungkin bisa bawa ajak ngomong atau seperti apa ya, bagaimana cara saling menimbulkan rasa saling sayang kepada bayi seperti itu ya. Nah, saya akan bacakan di sini. Nah, dalam proses itu posisi sangat menentukan dalam proses menyusui, karena kalau bunda zaman, proses memberikan ASI juga berjalan semakin lancar. Nah, cari posisi duduk bunda yang enak dengan santai dan nyaman. Baru bunda bisa mulai menyusui. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, karena memosisikan bayi berdekatan dengan payudara itu juga perlu hal yang sesuatu ya, kita juga harus rileks. Nah, gendong bayi dengan lembut dan mantap. Setelah itu posisikan bagian hidung bayi, nah nih bagian hidungnya nih, sehingga berseberangan dengan si puting payudara bunda ya. Nanti saya akan tampilkan gambar di atas ini atau di atas sebelah ini ya, nanti bunda bisa lihatnya. Nah, setelah itu dekatkan mulut bayi ini berseberangan dengan puting payudara. Nah, pastikan badan dan kepala bayi itu lurus ya bun ya, atau tidak membengkok atau tidak tertekuk. Nah, jadi posisi bayi itu harus benar-benar lurus. Nanti kalau bayinya tertekuk, bisa suplai ASI-nya tuh masuk ke dalam masuk dari mulut bayinya tuh nggak bagus ya, nanti ya bisa keselak atau bisa keluar lagi gumor dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, dan juga supaya saat menelan ASI juga tidak terhambat. Nah, itu tadi ya salah satunya, tidak keselak dan lain sebagainya. Makanya posisi badan dan kepala bayi itu harus lurus, nggak boleh tertekuk gini gitu ya. Nah, setelah itu leher, bahu dan punggung bayi juga harus selalu disanggah dengan baik oleh tangan bunda. Nah, kita sanggah ya leher ini, bahu dan punggung bayi. Jadi jangan sampai bayinya kayak lepas gitu kita gendongnya ya, berat itu posisinya nggak benar ya bun ya, kalau kita megangnya tuh kayak lepas gitu, jadi nggak kita sanggah. Jadi nanti puting susunya si ibunya nanti ini yang bisa sakit karena cara menyusuinya tuh nggak benar. Nah, setelah itu bisa juga ibu pakai bantal. Kalau nggak ada bantal khusus, bisa pakai bantal seadanya aja biar kita itu nyangganya enak, biar leher sama kepala dan punggung bayi itu kesangganya nggak sama tangan aja. Jadi di bawah tangan kita tuh atau di atas tangan kita ada bantal lagi untuk menyangganya. Nah, seperti itu ya bun ya. Jadi sebelum kita menyusui bayi, kita atur dulu posisinya. Kita cari itu posisi yang sangat menentukan, posisi yang enak bagi kita dan bagi bayi juga agar sama-sama rileks. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu memikat bayi. Memikat itu atau merangsang gitu ya. Nah,
sebelum kita menyusui bayi, agar bayinya tuh setelah kita diposisikan itu enak dan nyaman serta mantap, jangan langsung menyodorkan payudara kepada bayi ya bun. Nah, kita rangsang dulu, gosokkan dulu puting payudara bunda ini secara lembut ke bagian pipi dan mulut. Nah, ini dia ya, ini penting banget ya tipsnya ya untuk bunda-bunda yang barusan melahirkan. Jadi putingnya itu kita dekatkan dulu, puting payudara itu ke mulut dan ke pipinya, biar dia tuh seperti ada rangsangan menghisap seperti itu ya. Nah, itu ya, pipi dan mulut. Baik untuk memancing atau merangsang perhatian dan daya penciuman bayi. Nah, bayi itu punya daya rangsang ya bun ya. Kalau kita tuh misalnya kita elus-elus gini atau dekat-dekat ininya, dia tuh akan ada daya rangsang menghisapnya tuh akan keluar sendirinya, otomatis sendirinya. Makanya setelah ibu menentukan posisi yang benar, ibu harus rangsang dulu atau memikat bayi dulu. Nah, ini supaya ASINY juga bayi semakin terdorong untuk menyusui secara langsung. Ini tuh tujuannya, berarti bayi itu kayak nggak kita paksa, berarti ya dengan cara seperti itu bayi akan langsung menyusui dengan sendirinya, otomatis dengan ada rangsangan. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga yaitu menghisap puting. Nah, saat bayi ini sudah mulai menyusu, menghisap ASI, bantu si bayi ini dengan menawarkan puting dengan cepat. Nah, kita bantu lagi ini si bayinya menawarkan puting kita gitu, si ibunya, si bundanya yang ngebantunya. Kita tawarkan dengan lembut, dengan bahasa kasih sayang kita sendiri ya. Bagaimana caranya lah, itu sih pasti tahu ya semua bunda-bunda ya. Dan targetkan pada bagian bawah bibir bayi. Nah, jadi ibu tuh merangsangnya, menawarkannya tuh ditargetkan di bawah putingnya, di bawah puting seperti ini ya. Kita sentuh-sentuh seperti itu supaya bayinya bisa langsung menghisap sendiri. Nah, angkat sedikit kepala bayi sehingga dagunya sedikit mengarah ke atas sambil kita mengangkat kepalanya agar dagunya tuh mengangkat ke atas sambil menghisap seperti itu ya. Setelah bibir bayi menyentuh puting bunda, ia akan otomatis menurunkan rahang supaya puting bunda bisa dimasukkan menyentuh ke langit-langit mulutnya. Nah, seperti itu ya. Itu setelah proses bayi menghisap puting. Nah, harus kita bantu juga setelah kita merangsangnya. Yang keempat, membantu bayi. Nah, di sini tadi kan kita membantu bayi dalam menghisap puting. Nah, setelah ini yang keempat yaitu membantu bayi. Membantu bayi di sini gini maksudnya ya, supaya ASINY-nya bisa dihisap dengan lancar. Nah, supaya si bayi ini tuh bisa menghisap bayi dengan lancar, bunda juga boleh menggunakan jari telunjuk atau gini ya, pakai jari telunjuk ini V atau gini. Nah, ini misalkan ini putingnya gini, jari telunjuk dan jari tengah seperti membentuk huruf V atau huruf 2. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tepat antara puting ini maksudnya untuk membantu ya. Usahakan agar jari ini tidak sampai menyentuh bagian areola. Nah, jangan sampai tangan atau jari kita ini menyentuh areola. Areola itu yang hitam-hitam tuh ya, maksudnya ya, yang hitam. Bukan putingnya ya bun ya, yang hitam melingkari si puting payudara itu namanya. Bagian puting warna gelap, nah itu areola. Bunda juga boleh perlahan-lahan memijat payudara sambil dipijat sehingga suplai ASI bisa mengalir semakin lancar ke dalam mulut bayi. Nah, itu ya fungsinya, itu kita membantu bayi dalam menghisap biar dia prosesnya tuh air ASI ini mengalir dengan lancar. Nah, setelah itu yang kelima, nah kapan ini bayinya tuh berhenti menyusui atau tahu kapan berhentinya bayi. Nah, jadi bunda-bunda ini banyak sekali ya di sini yang kadang-kadang bayinya tidur pas kita susui. Nah, setelah itu kita berhentikan aja gitu kan, kita lepaskan, kita tidurkan. Padahal si bayi belum tentu ya dia udah kenyang. Nah, ini ya maksudnya ya, kapan kita berhenti menyusukan bayinya.
Dan di sini juga banyak bunda yang tidak yakin apakah sesi menyusuinya nih sudah berakhir karena bayi bisa saja ketiduran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, atau malas menghisap. Nah, tidak heran juga ya banyak yang bunda yang bertanya-tanya khawatir apakah ini anak saya nih udah kenyang atau tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada tip-tipnya untuk membantu bunda yang masih bingung ya, tahu anaknya kenyang apa enggak. Nah, biasanya ya sesi menyusui ini berjalan antara 20 sampai 30 menit nih normalnya ya. Nah, pada beberapa bayi yang sudah mahir, maksudnya tuh yang sudah benar-benar mahir itu sehat seperti apa ya, nggak ada maksudnya ketiduran gitu pas dia nyusu atau apa gitu ya. Proses menyusui ini selama dalam 10 sampai 15 menit. Nah, pada bayi yang benar-benar mahir ini biasa menyusunya 10 sampai 15 menit ini mungkin udah kenyang ya. Nah, maksudnya jika bayi sempat tertidur, nah di sini nih ada terhambatnya. Jika bayi sempat tertidur, sesi menyusui selama 40 menit kerap menjadi patokan normal. Nah, jika bayi Anda tertidur, biasanya 40 menit ini misalnya dia masih menghisap susu sambil nyusu maksudnya, masih dalam keadaan normal gitu ya, masih mungkin dia masih belum kenyang karena sambil menyusui, sambil tidur gitu maksudnya. Jadi sesi kurang 10 menit atau lebih dari 40 menit jika bayinya kurang dari 10 menit bayinya menyusui, atau lebih dari 40 menit bisa menjadi pertanyaan sesi menyusuinya tuh kurang lancar seperti itu ya. Entah tuh misalnya gini penjelasannya tuh, bayinya tuh hanya kurang dari 10 menit nyusuinya, dah dia ngelepasin puting susu atau tak tertidur atau apa entah. Nah, berarti kurang lancar ya, berarti bisa dikatakan belum kenyang lah si bayinya menyusui. Atau bisa juga selama 40 menit lebih itu si bayi ini belum ngelepasin puting susu atau nyusunya tuh kayak nggak terus menyusu seperti itu ya, entah tertidur, entah itu belum dilepaskan lagi, entah dia seperti tidak mau nyusui seperti itu, berarti itu tanda menyusuinya tidak lancar ya bun. Berarti kita yang orang tua harus bisa, khususnya bunda lah ya yang menyusui, harus bisa melihat si bayi ini sudah kenyang apa belum menyusuinya. Nah, misal hal caranya ini bayinya ini tidak kenyang, menurut bunda bayi ini dalam sesi menyusuinya tidak lancar, bunda juga bisa setelah bayinya menyusui, misal bayinya menyusui sebelah kanan, nah bunda bisa gantinya ke sebelah kiri ya bun. Nah, diganti jika bunda kurang yakin kalau bayi sudah puas menyusui juga, memang masih ingin melanjutkan saat berganti payudara. Nah, bisa aja dengan diganti payudara si bayi ini masih mau menyusui dengan kuat. Nah, itu ya maksudnya ya. Nah, tipnya jika kita melihat bayi itu kenyang, yang pertama yaitu bayi akan melepaskan puting susu secara alami ya. Kalau dia kenyang, ketika merasa kenyang tidak harus kita lepaskan gitu. Nah, itu udah berarti dia udah kenyang. Dalam arti kata dalam 10 sampai 15 menit dia nyusu, terus dia melepaskan puting susu sendiri, berarti itu normalnya ya, berarti kenyang dia ya, bukan berarti dia nggak mau nyusu atau apa. Terus BAB dan pipisnya normal, popok juga berat berganti dengan normal setiap harinya. Ini ya tanda-tandanya bayi itu kenyang ya. Setelah itu bobot atau berat badan bayi juga normal. Nah, bunda bisa menilai sendiri ya bayinya seperti apa, menyusuinya, dalam sesi menyusuinya lancar apa tidak. Nah, dengan teknik menyusui yang benar, bayi tidak akan stres ya bun, ini pasti banget. Dan menyusuinya juga tenang, serta bundanya sendiri juga rileks menyusuinya karena anaknya tuh tidak stres, tidak dipaksa-paksa. Terus cara menyusuinya nggak benar, dengan cara seperti itu jadi bunda sama bayinya sama-sama rileks. Nah, karena nutrisi dalam ASI ini sangat penting dan baik ya untuk pertumbuhan otak serta daya tahan tubuh anak. Nah, ini tentunya dapat mendukung pertumbuhan menjadi generasi maju yang cerdas ya bunda. Kalau setiap bunda itu tahu caranya
menyusui yang benar. Mungkin di luar sana masih banyak sekali ya yang belum paham seperti apa menyusui yang benar, sehingga kadang kepala bayi sampai bertekuk seperti ini. Dan itu kan masih membentuk loh. Proses itu akan membuat bayi mungkin seperti tertekuk gitu. Itu salah itu. Nah, dari itu ini penting sekali ilmunya. Nah, cukup sekian ya Bun. Kalau mungkin ada yang belum paham, boleh komentar di bawah ya, nanti akan saya jawab dengan semampunya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.